Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di sini Pak Guru akan menjelaskan materi tematik kelas 4, tema 5, pahlawanku. Subtema 1, perjuangan para pahlawan, muatan bahasa Indonesia. Di sini kita akan mempelajari yang pertama adalah menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Yang kedua, menceritakan kembali isi teks. Yang ketiga, menuliskan informasi dari teks non-fiksi. Yang keempat, menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Kali ini kita akan belajar menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Kata tanya yang sering digunakan untuk membuat pertanyaan adalah 5W plus 1H. Apa sih 5W plus 1H itu? Ada what, where, when, who, why, how. Atau yang bisa kita sebut adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata apa. Apa merupakan kata tanya yang akan menanyakan tentang apa yang menjadi permasalahan atau apa peristiwanya. Maka akan dijawab dengan perihal atau sesuatu informasi yang menjelaskan pertanyaan apa tersebut dalam sebuah bacaan. Kata di mana. Di mana merupakan pertanyaan yang menanyakan tentang tempat kejadian atau peristiwa. Maka untuk menjawabnya kita harus mencari tahu tempat atau lokasi yang dijabarkan di dalam sebuah bacaan. Selanjutnya, kapan? Kapan merupakan pertanyaan yang akan menunjukkan waktu peristiwa atau sebuah kejadian. Maka jawabannya akan berupa waktu yang menunjukkan waktu peristiwa atau kejadian. Selanjutnya, siapa? Siapa merupakan pertanyaan untuk menanyakan pelaku yang bertanggung jawab untuk perbuatan atau peristiwa yang ada di dalam bacaan. Maka jawabannya akan berupa subjek atau pihak yang terlibat di dalam bacaan. Mengapa? Mengapa merupakan kata tanya yang menanyakan sebab atau apa faktor yang membuat hal tersebut terjadi. Maka harus dicari tentang penyebab, alasan atau faktor lainnya yang mendukung sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Bagaimana? Bagaimana merupakan pertanyaan untuk menanyakan tentang proses sebuah peristiwa atau perjalanan dari awal terbentuknya masalah. Maka kita harus menjawab proses demi proses yang menyebabkan sebuah peristiwa terjadi. Sebelum kita menjawab pertanyaan dari teks tersebut, maka sebelumnya kita harus membaca teks tersebut. Nah, di sini ada contoh teks dari Jenderal Sudirman. Jenderal Besar Sudirman merupakan pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Saat usianya masih relatif muda, yaitu saat berumur 31 tahun, sudah menjadi seorang jenderal. Walaupun menderita sakit paru-paru yang parah, beliau tetap bergerilya melawan Belanda. Sudirman dilahirkan pada tanggal 24 Januari 1916 di Desa Bodas Karangjati, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Karsit Kartawiraji, seorang mandor tebu pada pabrik gula di Purwokerto. Ibunya bernama Siem, berasal dari Rawalo, Purwokerto. Mereka adalah keluarga petani. Sudirman merupakan salah satu pejuang dan pemimpin teladan bangsa ini.
pribadinya teguh pada prinsip dan keyakinan, selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Beliau selalu konsisten dan konsekuen dalam membela kepentingan tanah air, bangsa, dan negara. Hal ini dapat dilihat ketika agresi militer II Belanda. Beliau yang dalam keadaan lemah karena sakit tetap bertekad ikut terjun bergerilya walaupun harus ditandu dalam keadaan sakit. Beliau memimpin dan memberi semangat pada prajuritnya untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Itulah sebabnya kenapa beliau disebut sebagai salah satu tokoh besar yang pernah dilahirkan revolusi negeri ini. Setelah kita membaca teks Jenderal Sudirman tersebut, selanjutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari teks Jenderal Sudirman. Yang pertama, kapan Jenderal Sudirman dilahirkan? Jawab, pada tanggal 24 Januari 1916. Yang kedua, di mana tempat kelahiran Jenderal Sudirman? Jawab, di Desa Podas Karangjati, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Yang ketiga, siapa nama orang tua dari Jenderal Sudirman? Jawab, ayahnya bernama Karsid Kartawiraji, ibunya bernama Siem. Keempat, bagaimana sifat Jenderal Sudirman? Jawab, teguh pada prinsip dan keyakinan, selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak dan bangsa di atas kepentingan pribadi. Yang kelima, mengapa Jenderal Sudirman disebut sebagai salah satu tokoh besar yang pernah dilahirkan oleh revolusi negeri ini? Jawab, karena walaupun sakit, Jenderal Sudirman tetap bergerilya melawan Belanda. Setelah kita dapat menjawab pertanyaan dari teks tersebut, di sini kita juga dapat menceritakan kembali isi teks. Bagaimana sih langkah-langkahnya? Yang pertama, merangkai jawaban-jawaban dari pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut. Yang kedua, ceritakan kembali dengan bahasamu sendiri. Saat menceritakan kembali, dapat dilakukan secara lisan dan tulisan. Yang ketiga, sampaikan kembali isi teks dengan bahasa yang sopan, intonasi yang jelas, dan suara yang lantang, supaya informasi dapat diterima pendengar dengan baik. Di sini kita dapat menceritakan kembali isi teks. Jenderal Sudirman dilahirkan pada tanggal 24 Januari 1916 di Desa Podas Karangjati, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Karsid Kartawiraji, ibunya bernama Siem. Jenderal Sudirman memiliki sifat yang teguh pada prinsip dan keyakinan, selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak dan bangsa di atas kepentingan pribadi. Jenderal Sudirman disebut sebagai salah satu tokoh besar yang pernah dilahirkan oleh revolusi negeri ini karena walaupun sakit, beliau tetap bergerilya melawan Belanda. Setelah itu, kita dapat menuliskan informasi dari teks non-fiksi. Bagaimana sih langkah-langkahnya? Yang pertama, perhatikan judul teks dengan teliti. Yang kedua, bacalah teks dengan seksama. Yang ketiga, temukan kata kunci dari masing-masing paragraf. Kata kunci adalah istilah inti dalam bacaan. Yang keempat, temukan kalimat-kalimat utama dalam bacaan tersebut. Yang kelima, semua kalimat utama yang kamu temukan adalah informasi penting dari teks tersebut. Informasi yang didapatkan dari teks Jenderal Besar Sudirman tersebut adalah: paragraf pertama, Jenderal Besar Sudirman merupakan pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada paragraf kedua, Sudirman merupakan keluarga petani. Pada paragraf ketiga, Sudirman disebut salah satu tokoh besar yang pernah dilahirkan revolusi negeri ini. Selanjutnya, kita dapat menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Apa sih peta pikiran itu?
Nah, peta pikiran adalah salah satu cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi dalam suatu bacaan. Informasi yang ditemukan dituliskan di dalam kotak-kotak peta pikiran. Nah, jadi peta pikiran itu seperti ini anak-anak. Selanjutnya, kita akan mencari peta pikiran dari teks Jenderal Sudirman. Yang pertama, nama tokoh Jenderal Sudirman. Perjuangan yang dilakukan ikut serta dalam agresi militer II Belanda. Perilaku yang pantas ditiru. Pribadinya teguh pada prinsip dan keyakinan. Selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Daerah asal, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.